Ya, selamat siang adik-adik. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Ya, jadi kita akan lanjutkan. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari mengenai sumber-sumber hukum lingkungan untuk pertemuan kedua, dan sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga mengenai penyelesaian sengketa lingkungan. Jadi dari pertemuan kita kali ini diharapkan adik-adik untuk dapat mengetahui bagaimana tentang proses penyelesaian sengketa hukum lingkungan, ya. Dan untuk sub CPMK-nya, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa hukum lingkungan, terutama hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi itu untuk CPMK dan sub CPMK-nya. Ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang penyelesaian sengketa lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan, kalau adik-adik tahu dia masuk di ranah hukum apa? Siapa yang tahu? Ranah hukum administrasi negara, ya. Jadi sengketa lingkungan itu masuk di ranah hukum administrasi negara. Dan mengenai pengantar sengketa lingkungan itu bisa dijelaskan itu tentang definisi konflik. Apa itu definisi konflik? Siapa? Ada yang tahu apa itu? Tahu enggak kalau orang berkonflik itu apa? Berarti ada apa? Konflik. Orang berkonflik berarti ada pertentangan, ya. Ada ketidaksinambungan. Nah, ini konflik atas dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan. Apa dia punya pemicu utama? Kalau berbicara tentang sengketa lingkungan berarti tentang pencemaran, perusakan ekosistem, perebutan sumber daya alam. Ya. Karena di sini kita berbicara tentang sengketa lingkungan. Jadi apa-apa yang menyangkut lingkungan yang akan dibicarakan. Sedangkan dampak ekologis, kerugian ekologis, kesehatan masyarakat, ekonomi lokal. Itu dampak ekologis apabila ada sengketa lingkungan, ya. Kalau tidak ada sengketa, ya tidak bermasalah berarti. Di sini kita ambil studi kasus itu tentang pencemaran udara Jakarta, juga kebakaran hutan di Riau. Kalau di Riau ada dia punya batas ambang. Batas ambang karena di Riau sana kan kebanyakan terjadi kebakaran hutan. Karena dia punya lahan besar, banyak terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran udara. Kalau di Jakarta ya kita tahu sedikit semuanya karena polusi udara, ya. Itu mengenai pengantar sengketa lingkungan. Nah, sekarang kita masuk di jenis-jenis sengketa lingkungan umum. Jadi berdasarkan studi kelayakan hukum lingkungan itu 60% sengketa itu terkait dengan pencemaran. Jadi kebanyakan yang disengketakan itu terkait dengan pencemaran. Pencemaran kan banyak, apalagi itu limbah-limbah industri dari pabrik, ya. Kita tahu itu sangat berbahaya juga untuk kesehatan kita manusia. Dan 25% berhubungan dengan perusakan lingkungan. Jadi yang lebih dititik beratkan pada pencemaran, terkait pencemaran. Karena berhubungan langsung dengan siapa? Kalau pencemaran, masyarakat, lingkungan, ya. Kalau perusakan lingkungan penting juga, tetapi karena mungkin tidak terlalu berhubungan dengan masyarakat, jadi lebih
tinggi di sengketa terkait pencemaran. Nah, di sini ada pencemaran air, udara, tanah. Apa-apa itu? Pencemaran air, udara, tanah. Itu masuk limbah industri, sampah domestik, emisi kendaraan dan pabrik. Sedangkan perusakan lingkungan hidup itu deforestasi. Deforestasi, penambangan ilegal, reklamasi pantai. Dan mengenai konflik sumber daya alam itu perebutan lahan, akses air bersih, dan keanekaragaman hayati. Ya, jadi itu jenis-jenis sengketa lingkungan umum. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di mekanisme formal tentang penyelesaian sengketa lingkungan, ya. Jadi untuk penyelesaian sengketa lingkungan itu ada dua macam. Nah, yang pertama litigasi, yang kedua non litigasi. Coba siapa yang tahu litigasi itu apa? Iya, melalui jalur hukum. Sedangkan non litigasi apa? Mediasi, arbitrase, ya. Jadi di luar jalur hukum, ya. Jadi ini litigasi itu di pengadilan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya, pasal 88 dan 99. Apa dia punya sanksi kalau ditemukan suatu, contohnya mungkin suatu perusahaan bermasalah? Sanksi. Ya. Jadi kalau sanksi didapati, ini sanksi administratif itu bisa jadi perusahaan itu akan dicabut izinnya, izin berusaha, izin perusahaannya, atau pembekuan. Bisa juga dengan denda. Ini ada pembekuan, denda, paksaan pemerintah. Nah, ini ada contoh kasus di Kementerian Lingkungan Hidup itu mencabut 300 izin konsesi ilegal pada tahun 2002. Ya, nah, sedangkan ada penyelesaian sengketa ini mediasi yang non litigasi. Jadi mediasi itu adalah pendekatan yang efisien dan seringkali efektif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan. Apa itu mediasi? Coba, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan mediasi? Iya, kesepakatan. Contoh yang mudah saja, mungkin ada tetangga melaporkan, ya, melaporkan dan kepala kelurahan atau camat atau itu memediasi. Jadi tidak sampai ke jalur hukum atau ke pengadilan. Itu contoh yang mudah, ya. Jadi bisa juga dengan mediasi, ya. Nah, apa itu keuntungan daripada mediasi? Yang pasti kan ya tidak perlu memerlukan biaya yang besar, ya. Karena kalau kita tahu kalau ke pengadilan pasti akan membutuhkan biaya, ya. Proses lebih cepat dan biaya efisien. Juga membantu menjaga hubungan baik antar pihak karena terjadinya kesepakatan. Nah, solusi lebih partisipatif dan adaptif. Tingkat keberhasilan hingga 70% pada kasus tertentu. Ini ada contoh keberhasilan mediasi konflik masyarakat adat dengan perusahaan sawit yang menghasilkan solusi damai dan berkelanjutan. Kita tahu bersama kan kalau itu masyarakat adat, dia teguh, ya, kokoh untuk mempertahankan suatu daerahnya, ya. Masyarakat adatnya kita tahu bersama, ya. Tetapi lewat
penyelesaian non litigasi itu ada ini bisa mendapat solusi damai dan berkelanjutan sehingga tidak sampai ke jalur hukum pengadilan. Nah, ini ada juga negosiasi dan arbitrase. Jadi kalau negosiasi langsung itu musyawarah langsung antara pihak tanpa intervensi eksternal. Jadi hanya para pihak yang bertemu dan mereka fokus membicarakan untuk penyelesaian kasus secara bersama ya. Kalau ini ada arbitrase berikat, pihak ketiga atau arbiter membuat putusan yang mengikat dan final bagi para pihak. Nah, apa itu keuntungan dari arbitrase? Jadi keuntungan dari arbitrase itu, proses itu mereka lebih rahasia, lebih tertutup karena hanya para pihak, ya. Hanya pihak yang berkonflik yang tahu. Proses lebih rahasia, keputusan bersifat final dan melibatkan ahli khusus di bidang lingkungan. Apa saja lembaga yang terkait untuk arbitrase ini? Ada yang namanya Badan Arbitrase Nasional. Jadi ini sering digunakan untuk kasus sengketa kompleks. Sekarang bagaimana peran pemerintah dan penegak hukum? Nah, di sini peran pemerintah yang pasti kita tahu peran pemerintah dan lembaga penegak hukum itu mempunyai peran krusial ya, mempunyai peran yang penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Siapa-siapa itu yang masuk dalam peran pemerintah? Yang mana saja? Jadi ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian dan Kejaksaan, dan Pengadilan. Apa tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup? Jadi dia mengadakan pengawasan yang ketat, ya. Pengawasan ketat, penegakan hukum, dan sanksi administrasi tegas. Dan kan kalau tugas Kepolisian dan Kejaksaan apa? Yang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pidana lingkungan. Nah, sedangkan pengadilan untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta yang berlaku. Jadi di Indonesia juga masih banyak kasus-kasus lingkungan hidup ya. Karena Indonesia juga kan banyak hutan, termasuk hutan besar ya. Nah, apakah peran masyarakat itu penting? Kalau menurut adik-adik, peran masyarakat itu penting enggak? Penting ya, pasti penting karena masyarakat juga harus menjaga keutuhan dari lingkungan ya, jangan sampai terjadi pencemaran ya. Jadi di sini ada peran masyarakat dari organisasi masyarakat sipil, dia aktif dalam advokasi, pemantauan dan gugatan warga untuk keadilan di lingkungan. Sedangkan masyarakat adat, nah ini yang katakan tadi, penjaga kearifan lokal, masyarakat adat ya, dan hak ulayat yang vital dalam pengelolaan lingkungan. Nah, di sini juga ada peran dari perguruan tinggi dan peneliti. Di sini perannya untuk memberikan dukungan data ilmiah dan kajian dampak yang objektif. Nah, di sini ada contoh gugatan warga negara terhadap polusi udara Jakarta. Pada tahun 2021 menunjukkan kekuatan dari partisipasi publik, ya.
Karena di Jakarta polusi udara kan sudah sangat-sangat parah, bisa dikatakan sudah di ambang batas ya. Nah, sekarang tantangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Di sini ada dibagi dalam persennya ya. Di sini bisa tingkat keberhasilan di sini hanya 15% kasus sengketa lingkungan yang berhasil di tingkat pertama. Baru kompleksitasnya mengenai pembuktian, karena sulitnya pembuktian. Kalau masalah pencemaran lingkungan kan ya dia cukup membutuhkan biaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, karena dia mesti uji dulu kan itu dia tercemar di mana. Contohnya kalau limbah industri ya, dan ya pasti kalau untuk pengujian itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, kesenjangan karena biasanya yang menggugat itu masyarakat. Sedangkan melawan kalau ada perusahaan-perusahaan besar yang pasti kekuatan dana mereka lebih besar ya. Nah, makanya ini ya, masyarakat sering berhadapan dengan korporasi besar. Kalau masyarakat kecil yang mereka sedangkan hidupnya pas-pasan, berhadapan dengan korporasi besar pasti akan kewalahan. Nah, itu makanya tingkat keberhasilan tentang kasus sengketa lingkungan hidup itu hanya 15%. Jadi nanti diharapkan bagaimana peran dari adik-adik ke depan agar kasus sengketa lingkungan jangan hanya berhasil di tingkat pertama saja ya. Misalkan sampai dia tuntas. Nah, ini ada kelemahan nih. Kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan itu masalah korupsi, intervensi, dan kurangnya kapasitas lembaga. Terkadang juga lembaga yang membidangi lingkungan itu tidak mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Nah, biaya tinggi itu proses litigasi yang panjang, yang pasti membutuhkan biaya yang besar ya. Itu yang menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Nah, kita masuk di kesimpulan. Jadi di kesimpulan ini Encik mengambil itu penyelesaian sengketa lingkungan itu mengenai pendekatan multi jalur. Artinya penyelesaian itu bisa dikombinasi antara litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang tadi Encik sudah terangkan yang mengenai negosiasi, mediasi, dan arbitrase ya. Baru penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas itu mengenai peningkatan kemampuan penegak hukum dan masyarakat sipil. Jadi kemampuan dari penegak hukum, para penegak hukum dan masyarakat sipil ya, yang perlu ditingkatkan. Yang keempat itu partisipasi publik. Partisipasi publik itu mendorong keadilan restoratif dan keterlibatan masyarakat. Jadi diusahakan jangan hanya segelintir orang atau segelintir masyarakat yang menyerukan tentang sengketa lingkungan ini. Dan tujuan utama itu mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan dan keadilan bagi semua. Jadi materi tentang penyelesaian sengketa lingkungan sampai di sini. Sekarang Cik beri kesempatan apabila ada pertanyaan disilakan. Ya, silakan. Baik, Cik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kudus Mansung dengan NIM akhir 09. Ya. Saya Cik, bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur litigasi? Oke. Ya, jadi terima kasih. Jadi tadi Encik sudah terangkan mengenai
penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau lewat jalur pengadilan ya. Jadi yang pertama yang pasti harus menyiapkan bukti-bukti dulu ya. Itu dia punya proses untuk sampai ke pengadilan. Jadi bukti-bukti dulu harus dikumpulkan, dan yang paling utama itu siapa yang akan kita gugat. Apakah dia perusahaan, apakah dia pribadi. Nah, jadi ditentukan yang kita mau digugat ini siapa. Setelah kita temukan bukti-bukti, baru kita tentukan ini yang akan kita gugat siapa. Baru setelah itu dinaikkan ke pengadilan. Nah, baru di dalam itu ada proses pengadilan dan kita menunggu hasilnya. Tapi di dalam proses itu juga bukan hal yang mudah ya, karena berproses cukup lama. Para hakim mengumpulkan para bukti-bukti, apakah bukti-bukti itu bisa diteruskan untuk dilanjutkan, ya. Itu lewat jalur litigasi hingga sampai ke putusan, apakah putusannya diterima atau tidak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, baiklah, kalau tidak ada, kita akan tutup perkuliahan kita pada siang hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Adik-adik bisa di rumah baca sedikit tentang penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Ya, baiklah, kita akan tutup kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada adik-adik dan selamat siang. Selamat siang.